Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir akan melakukan pengawasan terhadap akun media sosial peserta pemilu dan akun bodong yang ikut mengkampanyekan figur tertentu. Kemudian itu ditawarkan ke Polri, disepakati. Sebanyak hampir 50% pemilih anak muda atau generasi Z dan milenial sebagai pengguna aktif media sosial. Sehingga para kandidat dipastikan akan memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan sehingga diperlukan pengawasan maksimal agar pelanggaran terminimalisir. Kasubag Teknis KPU Ogan Komering Ilir Yudi Zulfani usai rapat persiapan kampanye media sosial dan media massa bersama parpol peserta pemilu 2024 menjelaskan, untuk kampanye di media sosial, pihaknya sudah meminta parpol dan peserta untuk mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan mempromosikan figur mereka. Sementara untuk kampanye atau promosi di media massa, KPU tidak memfasilitasinya. Namun wewenang sepenuhnya dari parpol dan caleg yang ikut dalam kontestasi politik. KPU provinsi ya, kemarin tuh untuk kampanye media itu KPU tidak memfasilitasi. Halnya nanti kalau memang ada yang mau diiklankan sudah sesuai dengan apa yang mereka daftarkan ininya. Kalau di medsos ya itu sesuai dengan ada yang ini. Kalau memang sesuai dengan akun media, nantinya bisa mungkin komunikasi langsung dari mereka. Mungkin dari partai ya. Ada ketentuan ada di PKPU 15 ya tentang kampanye yang masalah berapa spot, berapa durasi itu semuanya diatur. Ketua Bawaslu Ogan Komering Ilir, Romi Maradona mengatakan akan melakukan pengawasan terhadap akun media sosial peserta pemilu maupun akun bodong. Meskipun pengawasan terhadap pelanggaran di media sosial ini cukup sulit, namun Bawaslu Oki akan tetap koordinasi dengan Polres Ogan Komering Ilir. Karena pelanggaran di media sosial itu lebih condong kepada pidana yang masuk dalam jeratan Undang-Undang ITE. Medsos partai politik itu harus didaftarkan ke KPU. Oke Kak, Romi Maradona terkait akun-akun fake itu, nah itu yang masih kita cari formulanya kan yang jelas. Pokoknya itu kaget kita konsultasi dengan pihak Polres terkait untuk akun-akun fake itu. Tapi memang ini agak sulit memang. Akun fake itu sudah masuk ke Undang-Undang ITE. Jadi dia ke pidana umum itu. Bukan lagi pelanggaran kampanye ya. Bukan lagi ITE jatuhnya pidana kampanye, jatuhnya ITE. Masuk ke ITE. Ini dengan pihak Polres itu kayak kita koordinasi terkait akun-akun bodong itu, akun-akun fake. Demokrasi pada pemilu yang berkualitas dan berintegritas harus dilandasi ketersediaan payung hukum yang terperinci oleh KPU tentang kampanye di media sosial. Sehingga penindakan atas munculnya pelanggaran bisa ditindak tegas. Karena pada pasal 37 PKPU nomor 15 tahun 2023 hanya diatur khusus untuk 20 akun media sosial setiap pasangan calon harus didaftarkan ke KPU. Namun seringkali banyak akun media sosial bodong yang ikut berkampanye kepada figur tertentu. Novan Wijaya, PAL TV.